Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setahun kemudian, Ice Lord dan ayah King Zu menjadi leluhur. 3 tahun kemudian, sang dewa pemakan dan kaisar naga suci berjari 6 menjadi leluhur. 5 tahun kemudian, keenam guru kuno itu menjadi leluhur mereka. 8 tahun kemudian, King Peasant menjadi leluhur, dan Fu Zu menjadi makhluk tertinggi. 10 tahun kemudian, Xiao Diao, Xiao Yan, dan King Tan menjadi leluhur. Hanya dalam 10 tahun, 2 sosok ahli alam leluhur telah muncul di benua Tiangxuan. Pada tahun yang sama, di bawah inisiatif Lord Martial Ancestor, Xuan Realm, Demon Realm, dan Chaos Dimensi di Tiangxuan Plain sekali lagi membentuk aliansi super besar yang meliputi seluruh benua Tiangxuan. Semua pertempuran berskala besar harus dihentikan dan diserahkan kepada markas aliansi untuk pengambilan keputusan. Lindong, yang menganggap alam Tiangxuan sebagai basis dasar dan kekuatan utamanya dalam membuka dunia seni bela diri di masa depan, tidak akan pernah membiarkan perselisihan internal yang berlebihan terjadi, juga tidak akan membiarkan dirinya pergi dalam beberapa tahun terakhir. Domain Dongxuan, Sekte Dao. Hari ini, sekumpulan demi sekumpulan orang super kuat yang berada di puncak daratan mengunjungi Daozong secara diam-diam untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para bos alam leluhur yang hendak pergi. Di sebuah panggung besar jauh di dalam Daozong. Guru, saya ingin meminta Anda untuk memimpin alam Tiangxuan selama beberapa tahun. Kampung halaman kami membutuhkan seorang pria kuat dari alam leluhur untuk memimpin. Jangan khawatir, bisa sesingkat 3-5 tahun, atau paling lama 7 atau 8 tahun. Kami pasti akan kembali dengan lancar. Kau dan aku sama-sama orang kuat di alam leluhur, dengan rentang hidup puluhan ribu tahun. Jadi mengapa kita harus peduli dengan 10 tahun ke depan, yang hanya sesaat menyendiri? Jadi, pergilah ke dunia 1000 agung sesegera mungkin, kuasai satu benua untuk mengembangkan kekuatanmu, dan seret pesawat Tiangxuan-ku ke daratan. Inilah cara untuk melindungi makhluk-makhluk Tiangxuan-ku. Kembalinya Fu Zu membuat pejabat senior Tiangxuan mengetahui sebagian besar informasi dunia. Menyeret pesawat Tiangxuan ke pedalaman dunia adalah metode penyelamatan diri yang telah dipikirkan keras oleh orang-orang kuat Tiangxuan, dan itu merupakan keputusan bersama yang dibuat oleh semua orang. Guru, aku bisa melakukannya. Lindong tersenyum. Sudah hampir waktunya, ayo berangkat. Lindong membalikkan telapak tangannya, dan saat cahaya 8 warna bersirkulasi, sebuah mangkuk harta karun yang cemerlang seperti kaca mengembun, dan dengan cepat mengembang hingga ukuran 100 kaki. 8 master kuno-kuno, Xiao Yan, Xiao Diao, Ling Qingzu, King Tan, Fu Zu, Kaisar Naga Suci 6 Jari dan lebih dari 10 ahli alam leluhur lainnya saling berpandangan dan semuanya bergegas ke dasar mangkuk kaca leluhur ke-8. Di bawah pengawasan ratusan ahli puncak, mangkuk berlapis 8 leluhur terbalik dan menyedot Lindong dan yang lainnya ke dalamnya. Dengan sedikit getaran, mangkuk itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pelangi yang cemerlang dan tersapu ke alam luar. Saat berikutnya, suara perpisahan yang dahsyat terdengar serentak. Pada hari itu, leluhur bela diri dan leluhur ke-14 pergi melalui langit untuk meletakkan fondasi bagi alam Tiangxuan untuk selamanya. Dalam kegelapan kehampaan yang tak berujung, mangkuk harta karun berkaca meluncur cepat menembus badai kehampaan, memandangi aliran kehampaan yang bergejolak seolah-olah tak ada apa-apanya. Jelas sekali itu adalah harta karun yang luar biasa kuat. Di arah berlawanan dari arus pesawat yang bergejolak, seorang penguasa membawa 5 sosok dengan aura samar ke depan dengan kecepatan cahaya. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah hitam yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan tanda api yang cemerlang di antara kedua alisnya. Temperamennya yang anggun dan penuh suka duka. Mungkin karena merasa ada yang mengintip, lelaki berjubah hitam itu segera mengikuti pandangan pria itu ke arah berlawanan, dan reaksinya luar biasa cepat. Saat dia melihatnya, lambang api di mangkuk kaca milik Patriark ke-8 langsung bersinar terang, dengan kecenderungan samar untuk keluar dari mangkuk. Ini adalah jalan Kaisar Yan.
Lindong dengan tenang menenangkan Patriark ke-8 Liu Libo yang gelisah, dan melambai dengan antusias kepada pemuda berjiwa bebas berjubah hitam, seolah-olah dia sedang bertemu dengan seorang teman lama. Lelaki berjubah hitam itu sedikit terkejut saat melihat hal itu, lalu senyum menawan muncul di sudut mulutnya, dan dia menundukkan tangannya sebagai tanda salam, yang luar biasa agungnya. Dalam kehampaan yang luas, satu kaki dan satu mangkuk terbang kedua arah yang sepenuhnya berlawanan. Di pedalaman dunia, di suatu tempat di laut yang tak bernama. Ruang tiba-tiba terdistorsi, dan sebuah mangkuk harta karun berkilau berukuran sekitar 100 kaki tiba-tiba muncul di tempat. Saat mangkuk harta karun berkilau itu muncul, kekuatan spiritual yang awalnya melayang di antara langit dan bumi langsung mendidih dan mengalir deras ke dalamnya. Apa yang akan terjadi jika energi yang lebih rendah masuk ke area pengumpulan energi yang lebih tinggi? Energi yang lebih tinggi akan melahap dan menyatukan energi yang lebih rendah tanpa ragu-ragu. Ketika pengunjung dari alam bawah pertama kali tiba di dunia seribu agung, karena kekuatan yang dipupuk dalam tubuh mereka cukup rendah, mereka akan langsung ditelan dan diasimilasi oleh kekuatan spiritual dunia seribu agung. Namun, naluri fisik mereka yang kuat tidak akan ragu untuk melawan, yang sangat mudah memicu konflik. Jika tidak ada yang melindungi atau memberitahu mereka terlebih dahulu, banyak pengunjung dari alam bawah yang tidak tahu harus berbuat apa akan terluka parah dan bahkan mungkin dalam bahaya kematian. Detik berikutnya, perisai cahaya terang di mulut mangkuk bergetar pelan, dan sebuah retakan kecil terbuka pelan. Energi spiritual yang menemukan jalan masuk langsung mengalir deras ke dalam mangkuk melalui retakan tersebut. Hanya saja karena retakannya terlalu kecil, hanya sebagian kecil kekuatan spiritual yang mengalir dari ruang sekitarnya yang dapat masuk setiap saat, dan hanya setelah 15 orang kuat di mangkuk menyerapnya, sisa kekuatan spiritual dapat terus masuk. Di antara bola-bali ini, keseimbangan yang rumit pun terbentuk. Dalam mangkuk kaca leluhur ke-8, 15 penguasa alam leluhur dari alam Tiangxuan duduk bersila dalam sebuah lingkaran, semuanya dalam kondisi kultivasi dengan mata tertutup. Gumpalan kecil kekuatan spiritual ditarik dengan hati-hati ke meridian, terus mencoba melahap energi yang mengalir di meridian, tumbuh semakin besar, melonjak semakin banyak, secara bertahap membentuk siklus yang baik. Retret ini berlangsung selama sebulan penuh. Sebulan kemudian, mangkuk kaca leluhur ke-8, yang mengapung dengan tenang di atas laut, tiba-tiba bergetar dan menyemburkan 15 sosok, lalu berubah menjadi mangkuk harta karun seukuran telapak tangan dan menyapu seorang pemuda berpakaian hitam dengan wajah tegas. Untungnya, dunia agung begitu luas sehingga tak seorang pun mungkin pernah berjalan melewati wilayah laut terpencil seperti itu selama beberapa bulan. Kalau tidak, jika benda suci tak tertandingi ditemukan mengapung di sini, badai berdarah akan segera dimulai. Setelah asimilasi kekuatan spiritual selesai, Lindong dan aku akan menjadi makhluk tingkat 6, dan sisanya akan menjadi makhluk tingkat 5, yang kurang lebih seperti yang kuduga. Ketika energi tingkat rendah diubah menjadi energi tingkat tinggi, pasti akan ada pengurangan. Pengurangan ini tidak akan dikonversi secara langsung, yang akan menyebabkan penurunan kultivasi. Namun, ini hanya sementara. Selama alam itu masih ada, pemulihan kekuatan spiritual hanya tinggal menunggu waktu. Di samping Lindong, seorang lelaki tua berpakaian karung tersenyum memandang semua orang yang hadir dan mengangguk puas. Karena Fuzu berasal dari dunia seribu agung, energi di tubuhnya seharusnya merupakan kekuatan spiritual dunia seribu agung. Bagaimana mungkin itu adalah kekuatan Yuan dari alam Tiangxuanku? Dia masih perlu menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual dengan kita. Setelah bertahun-tahun bergaul satu sama lain, rasa kagum Kaisar Naga Suci 6 Jari terhadap Fuzu, orang terkuat di alam Tiangxuan, semakin berkurang. Karena sekarang dia juga seorang yang kuat di alam leluhur. Bukan karena janin dari alam ini. Saat itu, demi mendapatkan pengakuan sebagai janin dari alam Tiangxuan, aku tidak hanya datang ke surga dan bumi untuk mendidik makhluk hidup, tetapi juga berinisiatif untuk melarutkan kekuatan spiritual dalam tubuhku dan menggantinya dengan kekuatan asli dari alam ini, mengubah segalanya menjadi tercipta menuju kesempurnaan. Sulit untuk dibayangkan, tapi pada akhirnya tetap saja tidak ada apa-apanya. Saat mengatakan ini, Fuzu tidak dapat menahan senyum pahitnya. Semua orang menatap Lindong tanpa sadar.
Dengan cara ini, Lindong benar-benar putra pesawat. Ia disukai oleh takdir langit dan bumi. Mereka yang memiliki takdir langit dan bumi tidak perlu melakukan apapun dan langsung menang pada akhirnya. Qingzu, kamu baik-baik saja? Kalau tidak, kamu harus melatih kekuatan spiritualmu dulu, kan? Lindong menggenggam tangan wanita cantik bergaun putih itu. Wanita cantik itu tampak sedikit pucat. Ketika berada di alam mendalam surgawi, untuk mencapai alam yang lebih tinggi, Ling Qingzu secara langsung menyebarkan seluruh energi di tubuhnya dan berspesialisasi dalam kekuatan maha tinggi, yaitu kekuatan alam mendalam surgawi. Oleh karena itu, ia terpengaruh oleh hukum dunia. Penekanannya relatif serius. Kini setelah pertama kali tiba di dunia 1000 besar, Ling Qingzu masih berencana untuk tidak berlatih kekuatan spiritual, tetapi berencana menggunakan teknik penginderaan Taisang untuk terus merasakan kekuatan dunia di dunia 1000 besar, menempuh jalur penginderaan yang maha kuasa hingga ke titik ekstrim. Ini adalah jalan Ling Qingzu-nya. Tidak apa-apa, meskipun aku belum berhasil menyentuh keberadaan kekuatan dunia bulan ini, selama aku memulainya, proses pemulihanku akan jauh lebih cepat daripada kalian semua, dan aku akan menjadi yang pertama kembali ke puncak. Lagi pula, ini jalan yang kupilih. Wanita cantik bertemperamen dingin itu merasa hangat di hatinya ketika mendengar hal ini. Ia menahan rasa tidak nyaman itu dan malah menghibur kekasihnya. Baiklah, kalau begitu aku beri waktu 3 tahun. Jika kau masih belum bisa merasakan keberadaan kekuatan dunia, kau harus berlatih kekuatan spiritual terlebih dahulu, lalu berlatih teknik penginderaan tertinggi di masa depan. Lindong berpikir sejenak dan langsung memberi perintah pada si cantik. Ling Qingzu mengangguk pelan. Tuan Ice Master di sampingnya melihat penampilannya yang menawan dan hatinya terasa gatal, berharap ia bisa segera menggigitnya. Pantas saja orang mati ini selalu suka lari ke kamar Qingzu. Ternyata dia suka lagu ini. Sosok biru es itu menggigit gigi peraknya diam-diam, dan dia sudah memarahi orang mesum ini 800 kali di dalam hatinya. Sejak aku pergi menjelajahi dunia, aku tak pernah kembali ke keluargaku. Kalau dihitung-hitung, sudah puluhan ribu tahun berlalu. Kurasa orang-orang seusia itu sudah tiada. Fuzu, yang bahkan lebih malu berada di dekat rumah, memandang ke laut dan mendesah pelan. Fuzu lahir di sebuah keluarga kecil di pedalaman dunia 1000 besar. Hanya ada beberapa orang yang sangat berkuasa di keluarga itu, dan bahkan orang yang sangat berkuasa di bumi pun tidak pernah lahir. Fuzu, yang kehilangan ayahnya sejak kecil, kurang memiliki kasih sayang terhadap keluarganya. Setelah mencapai tingkat kultivasi tertinggi, ia mulai menjelajahi dunia untuk mencari lebih banyak peluang. Ratusan tahun kemudian, Fuzu tidak hanya mengolah kekuatan spiritualnya hingga ke tingkat setengah langkah surgawi tertinggi, tetapi juga menjadi ahli senjata kuasi spiritual dalam proses pemurnian senjata, yaitu ahli pemurnian senjata yang dapat memurnikan benda suci yang hampir tak tertandingi pada tingkat pertama. Karena kurangnya dasar yang dimilikinya dan ketidakmampuan untuk meminjam kekuatan dari klan yang lemah, Fuzu mencoba berbagai metode agar dapat menerobos kerana sejati surgawi tertinggi. Akhirnya, ia menemukan alam yang lebih rendah yang disebut alam Tiangxuan. Alam yang relatif lebih maju ini justru melahirkan objek ilahi, janin alam. Ia sangat gembira dan tiba di alam Tiangxuan. Maka, kisah yang familiar pun muncul. Ngomong-ngomong, di benua mana kampung halaman Fuzu berada? Lindong menyela ingatan Fuzu. Kampung halaman saya terletak di benua Wuliang, tepat di seberang lautan ini. Benua Wuliang memang bukan benua super, tapi wilayahnya cukup luas. Saat dia menyebutkan kampung halamannya, Fuzu tampak sangat gembira. Ayo pergi, kita pergi ke keluarga Fuzu dulu. Setelah memikirkan hal ini, Lindong tidak ingin bicara lagi. Ia menggulung lengan baju dan jubahnya, dan ruang itu tiba-tiba terdistorsi. Pusaran ruang perak menelan semua orang sekaligus, lalu mereka semua menghilang. Bidang utama dunia 1000 besar tertutup rapat oleh ribuan benua, dan wilayahnya hampir tak terbatas. Tidak ada yang tahu seberapa besar dan luasnya dunia 1000 besar. Oleh karena itu, ketika orang-orang berpindah dari satu kekuatan ke kekuatan lain, mereka seringkali harus melintasi puluhan atau bahkan ratusan benua dalam perjalanan. Perjalanan tersebut biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Masih terdapat transmisi formasi spiritual jarak jauh lintas benua.
Namun, bagi Lindong, yang bertanggung jawab atas leluhur ke-8 Liu Libo, ruang tidak pernah menjadi jarak, melainkan tempat pribadi baginya untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Benua Wuliang terletak di pedalaman dunia. Ribuan tahun yang lalu, seorang pria kuat yang menyebut dirinya leluhur Wuliang mulai bangkit. Setelah secara bertahap menyatukan benua Wuliang, ia juga menguasai belasan benua kecil di sekitarnya. Di wilayah laut terdekat, leluhur Wuliang yang merupakan penguasa tingkat 8, dapat dianggap sebagai raksasa yang mampu menekan satu pihak dan cukup bergengsi. Keluarga Hokuriku Lee adalah keluarga besar yang lahir dan dibesarkan di benua Wuliang. Meskipun hanya ada 7 atau 8 pusat kekuatan tertinggi di klan, dan kepala keluarga hanya seorang kultivator tertinggi kelas 6, keluarga tersebut telah diwariskan dengan aman di benua tak terbatas selama ribuan tahun. Namun hari ini, keluarga Hokuriku Lee menyambut sekelompok tamu istimewa. Ruang resepsi. Keturunan yang tidak layak, Li Guangyuan telah bertemu leluhur kita. Kepala keluarga Li, yang baru saja memastikan identitas Fuzu melalui metode pengujian garis keturunan rahasia keluarga, membungkuk hormat kepada Fuzu. Alasan mengapa keluarga Li mampu bertahan selama ribuan tahun tidak terlepas dari tugas sederhana yang dilakukan setiap generasi anggota senior keluarga Li, seperti yang ada di depan Anda. Lindong dan yang lainnya duduk diam di tempat duduk mereka, memperhatikan semua ini dengan rasa ingin tahu. Ia memikirkannya sejenak, lalu berkata dengan rasa ingin tahu, sejarah keluarga mencatat bahwa leluhurnya sudah menjadi murid tingkat 6 ketika ia meninggalkan keluarga. Untuk mencari lebih banyak peluang, ia pergi menjelajahi dunia. Mengapa setelah 10.000 tahun, tingkat kultivasi leluhur masih berada di tingkat ke-6 tertinggi? Menurut catatan klan, bakat leluhur cukup bagus. Ia disebut jenius nomor 1 di klan saat itu. Secara logika, seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah leluhur menderita pukulan berat? Lagi pula, sangat sulit bagi orang tingkat 6 untuk memiliki umur panjang. Setelah mengatakan ini, kepala keluarga Li berhenti sejenak tanpa sadar. Ketika aku menjelajahi sebagian besar dunia, aku telah mencapai tingkat setengah langkah surga. Kemudian, untuk mencari kesempatan lebih lanjut, aku memasuki alam yang lebih rendah dan mengubah kekuatan spiritual dalam tubuhku menjadi kekuatan asli alam ini. Kemudian, tingkat kultivasinya berhasil ditembus, dan dia datang dari alam di bawah. Tingkat kultivasi tertinggi tingkat ke-6 ini merupakan hasil asimilasi kekuatan spiritual, dan alamnya masih merupakan tingkat tertinggi surgawi. Fuzu menjawab dengan riang. Bagi seorang lelaki tua, apa yang lebih penting daripada pulang ke rumah dengan pakaian bagus? Asimilasi kekuatan spiritual, bukankah itu berarti dalam beberapa tahun, keluarga Hokuriku Lee kita akan memiliki penguasa surgawi yang benar-benar kuat? Berbicara tentang ini, kepala keluarga Lee tidak dapat menahan napas sedikit berat. Surgawi tertinggi, keluarga Hokuriku Lee akan segera memiliki surgawi tertinggi yang kuat lainnya. Pada saat itu, leluhur Wuliang yang mendominasi benua Wuliang tidak akan ada apa-apanya di hadapan keluarga Hokuriku Lee, dan keluarga Hokuriku Lee akan bangkit dan mendominasi benua Wuliang, menjadi negara adikuasa yang sangat terkenal. Benar, tapi aku tidak akan tinggal di klan terlalu lama. Dunia yang luas adalah perjalananku. Fuzu yang tua dan dewasa mengetahui rencana kepala keluarga Lee. Tujuan akhir kelompok mereka adalah menduduki super benua tanpa pemilik dan membuka lebih banyak ruang bagi makhluk Tiangsuan untuk hidup. Meskipun benua Wuliang besar, ia tidak bisa disebut super benua. Oleh karena itu, Lindong dan rombongannya tidak akan tinggal di benua Wuliang terlalu lama. Nenek moyang telah meninggalkan klan selama ribuan tahun, mengapa dia siap pergi begitu saja setelah kembali? Melihat harapan keluarga untuk mendominasi benua tanpa batas itu hancur, kepala keluarga Lee membuka mulutnya dengan sedih, tetapi tetap tidak berbicara. Namun saat matanya mengamati Lindong dan kelompoknya, dia tiba-tiba menjadi waspada. Kekuatan leluhur yang datang dari langit adalah yang maha kuasa surgawi. Bukankah itu berarti kekuatan para pengunjung dari alam bawah yang datang bersamanya dari langit semuanya adalah yang maha kuasa surgawi? 15 orang kuat dari surga berkumpul bersama, apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Asal mereka memikirkannya, mereka mungkin bisa langsung menciptakan kekuatan super, yang mendekati tingkatan kekuatan super ketiga.
Oleh karena itu, dengan cara ini, jika Lindong dan kelompoknya berhasil membuka suatu alam bela diri dengan 15 guru besar surgawi tingkat spiritual, yang duduk di sana akan menjadi suatu kekuatan super tingkat keempat yang khas, sangat dekat dengan tingkat ketiga. Jika Lindong melangkah ke alam abadi, alam bela diri akan segera ditingkatkan ke tingkat ketiga. Ya, mereka semua setidaknya sudah setengah langkah ahli tingkat surgawi tertinggi. Bahkan ada ahli surgawi tertinggi yang setingkat denganku. Tolong jangan anggap remeh mereka di klan. Tepat saat kepala keluarga Li memikirkannya, Fuzu menegaskan lagi. Ya, Guang Yuan mengerti. Kepala keluarga Li mengangguk cepat dan dengan antusias memberi pengarahan dari depan, silakan ikuti saya. Saya akan mengantar tamu-tamu terhormat turun untuk beristirahat. Dia telah bertekad untuk membangun hubungan baik dengan kelompok calon bos ini. Makhluk-makhluk yang datang dari alam bawah semuanya adalah para jenius terbaik di alam ini. Setelah orang-orang kuat ini memantapkan diri di dunia, mereka dapat naik dengan sangat cepat dan menjadi raksasa-raksasa terbaik yang menekan satu pihak. Oleh karena itu, sebagian besar makhluk dan kekuatan asli di dunia bersikap toleran dan baik terhadap pengunjung dari alam yang lebih rendah, dan tidak ragu untuk menjalin hubungan baik. Karena, mungkin dia akan menjadi pemimpin negara adikuasa di masa depan, atau negara dengan kekuatan besar yang sangat terkenal. Semua orang tahu bahwa berinvestasi itu masih awal. Leluhur Wuliang, aku harap kau tidak menggangguku. Lindong berjalan menuju halaman belakang dan menatap bulan terang di atas kepalanya. Untuk melayani rombongan tamu terhormat dari alam bawah ini, kepala keluarga Li secara khusus menempatkan sekelompok 15 orang di halaman besar yang sama. Di ruang tamu kecil di halaman yang tenang. Sesuai rencana awal, kami akan mulai bekerja secara terpisah mulai besok. Lindong memandang sekeliling pada semua orang yang hadir dan berkata, jika ke-15, ahli alam leluhur bertindak bersama-sama, tidak peduli kesempatan apapun yang mereka hadapi, mereka semua akan terbagi rata di antara mereka, yang akan sangat memperlambat kecepatan kembalinya semua orang ke puncak. Lebih baik bertindak secara terpisah dan mencari peluang secara terpisah. Setelah kembali ke puncaknya, semua orang akan berkumpul di benua Wuliang lagi dan berusaha mengembangkan kekuatan mereka. Ini adalah rencana yang telah dibuat oleh para leluhur berdasarkan nasihat Fuzu sebelum mereka naik ke surga. Ayah King Zhu tidak mengembangkan kekuatan spiritual, melainkan berkonsentrasi untuk merasakan menempuh jalan menuju puncak. Ia membutuhkan ketenangan, sehingga tinggal bersama keluarga Hokuriku Li untuk retret adalah pilihan terbaiknya. Bagaimanapun, setelah para leluhur kembali ke puncak, mereka akan kembali ke sini untuk bertemu. 8 guru kuno mengendalikan 8 aturan utama. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk beresonansi dengan 8 aturan utama alam semesta atau bahkan mengendalikannya, maka pencapaian mereka di masa depan setidaknya akan setara dengan kekuatan tingkat suci. Ke-8 dari mereka terlahir sebagai pembangkit tenaga listrik puncak. Di antara 15 pembangkit tenaga alam leluhur, terdapat pembangkit tenaga monster seperti Xiao Diao, penguasa angkasa, Xiao Yan, penguasa kehancuran primordial, penguasa kehidupan dan kematian, dan Kaisar Naga Suci berjari 6. Lebih mudah bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka dengan darah monster super. Setelah memasuki alam leluhur, Dewa Kehidupan dan Kematian berhasil mengganti darah manusianya dengan darah paus suci abadi melalui wewenangnya untuk mengendalikan kekuatan hidup dan mati. Selama bertahun-tahun, alam semesta memiliki sejumlah besar keluarga binatang super, dan banyak garis keturunan akan bermigrasi ke ribuan alam yang lebih rendah karena berbagai alasan. Dan karena peningkatan kekuatan, beberapa garis keturunan akan bangkit lagi. Mereka yang mampu mematahkan belenggu alam bawah dan kembali ke dunia, semuanya memiliki bakat luar biasa, yang langka bahkan di keluarga binatang super yang banyak jeniusnya. Oleh karena itu, untuk menemukan kembali darah suku-suku ini, membantu mereka bertahan dari kelemahan di tahap awal kenaikan, dan memperkuat kekuatan suku, banyak keluarga binatang super telah menyiapkan susunan roh penginderaan garis keturunan yang sesuai dan mengirim orang-orang kuat khusus untuk menjaga mereka secara bergiliran. Semakin kuat konsentrasi darah para anggota suku yang naik, semakin kuat umpan balik dari susunan roh penginderaan garis keturunan, sehingga para pemimpin suku tingkat tinggi akan memperhatikannya.
Saat Lindong dan rombongannya tiba di dunia, susunan roh penginderaan garis keturunan di keluarga binatang super utama telah merespons, dan para master yang dikirim untuk menemukan garis keturunan itu mungkin sedang dalam perjalanan. Hanya saja dunia ini luas dan mereka belum sampai di sana. Oleh karena itu, pengunjung dari alam rendah yang memiliki darah binatang dewa dapat tinggal di mana mereka berada dan menunggu anggota keluarga yang kuat tiba, lalu kembali ke klan mereka dan menggunakan sumber daya dalam klan untuk kembali ke puncak mereka. Namun, masih ada masalah. Garis keturunan makhluk super seperti Marten Iblis Langit, Paus Suci Abadi, dan Raksasa Laut tidak ada di dunia ini, atau telah lama menghilang dalam arus sejarah yang panjang. Mereka hanya ada di alam Tiang Xuan. Dengan kata lain, penguasa angkasa, Xiao Diao, penguasa kehancuran purba, dan penguasa kehidupan dan kematian tidak mempunyai kelompok yang dapat diandalkan dan harus mencari peluang sendiri. Kaisar Naga Suci Enam Jari, yang lahir di klan Naga, dan Xiao Yan, yang lahir di klan Harimau Suci Gelap, dapat tinggal di benua Wuliang dan menunggu kedatangan para penguasa klan. Klan Naga Sejati dan klan Harimau Suci Gelap adalah sumber darah bagi binatang spiritual klan Naga dan klan Harimau di dunia. Terkenal dan bergengsi. Begitu Lindong selesai berbicara, Dewa Kehidupan dan Kematian buru-buru memegang tangan kecil Ying Huan untuk menunjukkan bahwa kedua kakak beradik itu telah memutuskan untuk menjelajah dunia bersama. Kalau begitu, aku akan membawa gadis King Tan bersamaku. Aku akan mengajarinya versi lengkap Kitab Suci Kegelapan Agung, dan dia akan dianggap sebagai murid resmiku. Mereka adalah penguasa kegelapan dan guru sekaligus murid King Tan. Sebagai penerus tradisional dari Dewa Kegelapan, dan yang bertanggung jawab atas harta spiritual kelahiran Dewa Kegelapan, yakni sabit kegelapan dan jimat leluhur kegelapan, King Tan dapat dikatakan sebagai kandidat terbaik untuk murid Dewa Kegelapan. Pada saat yang sama, suara gemuruh keras tiba-tiba meledak di atas keluarga Li di Hokuriku. Hahaha, di mana para petinggi keluarga Li? Kenapa aku tidak datang menyambutku saat aku datang? Saat berikutnya, suara tawa tua yang dahsyat bergema di seluruh tanah leluhur keluarga Hokuriku Li, menarik sejumlah besar anggota keluarga yang kuat untuk bertindak setelah mendengar berita itu. Lautan hitam tak berujung menyapu dari kehampaan, memenuhi sebagian besar wilayah udara di atas keluarga Hokuriku Li dalam sekejap. Seorang lelaki tua berambut putih berjubah biru menunggangi ombak. Menghadapi gangguan kasar dari seorang pria kuat yang aneh, para pria kuat dari keluarga Li yang dengan cepat naik ke udara dari bawah menunjukkan pengekangan yang tidak biasa, bahkan sedikit takut. Leluhur Wuliang, pusat kekuatan tertinggi tingkat 8, penguasa benua Wuliang. Lautan hitam yang mengalir di bawah kakinya bahkan lebih luar biasa. Lautan ini dimurnikan oleh leluhur Wuliang menggunakan metode yang mencapai surga untuk mengekstrak air dunia bawah dari tanah dunia bawah. Setiap tetes air laut berbobot 10.000 kg dan sangat korosif. Arus hitam dapat mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Penguasa benua tak terbatas ini adalah pria kuat yang berjalan di jalur air. Bolehkah saya bertanya mengapa leluhur saya datang ke keluarga Li saya di Beilu? Guang Yuan ingat bahwa keluarga itu baru saja menyerahkan upeti ke istana Wuliang tahun ini. Dikelilingi oleh 7 atau 8 pria paling berkuasa dalam keluarga, kepala keluarga Li yang berwajah khidmat dengan hati-hati membungkuk kepada pria tua berjubah biru itu. Sebagai penguasa benua Wuliang, leluhur Wuliang harus mengumpulkan upeti tinggi dari pasukan di wilayah tersebut setiap tahun. Pasukan yang tahu bahwa mereka tidak sekuat dirinya hanya bisa pasrah dalam hal ini. Oh, saya baru saja menyerahkannya, jadi saya akan menyerahkannya lagi. Leluhur Wuliang, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur, apa kau bercanda? Ini melanggar aturan. Kepala keluarga Li saling memandang satu sama lain dan banyak tetua di klan dan berbicara ragu-ragu. Keluarga Hokuriku Li membayar jutaan tetes cairan spiritual tertinggi kepada leluhur Wuliang setiap tahun. Perlu diketahui bahwa keuntungan tahunan keluarga Hokuriku Li untuk industri keluarga hanya lebih dari 2 juta tetes cairan spiritual tertinggi. Setelah membayar setengah dari persembahan, sisanya harus diberikan kepada 8 orang terkuat tertinggi di klan untuk pelatihan. Masih ada sejumlah besar orang kuat di alam Tongtian di klan, serta anak-anak klan yang bersiap untuk menyerang 3 kesulitan kecil tertinggi,
dan mereka semua membutuhkan pasokan cairan spiritual tertinggi. Keluarga Lee di Hokuriku memiliki bisnis besar, dan lebih dari 1 juta cairan spiritual tertinggi hampir tidak cukup. Jangan bicara soal apakah klan masih bisa menghasilkan cairan spiritual tertinggi ini. Kalaupun bisa diproduksi, kita sama sekali tidak bisa menyetujuinya. Jika mereka sepakat seperti ini, bagaimana keluarga Hokuriku Lee bisa mendapatkan pijakan di benua Wuliang? Haha, aturan? Apa itu aturan? Di benua Wuliang, leluhur Wuliangku adalah aturan terbesar. Li Guangyuan, aku hanya ingin bertanya, apakah kau ingin memberi penghormatan kepada keluarga Hokuriku Limu hari ini atau tidak? Patriark Wuliang berdiri di atas kolom air, menatap semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia mengetahui situasi semua kekuatan di benua Wuliang dengan sangat baik, jadi dia tentu tahu bahwa keluarga Beiluli tidak mampu memberikan persembahan ini, dan dia melakukannya dengan sengaja. Kekuatan lain di benua Wuliang yang hampir sekuat keluarga Beiluli, Suang Jilu, adalah rival lama Beiluli. Beberapa hari yang lalu, mereka tiba-tiba mengirim pesan rahasia ke istana Wuliang. Keluarga Beiluli, yang telah diwariskan selama ribuan tahun dan belum hancur, memiliki fondasi yang kuat di dalam keluarga, dan juga terdapat benda suci tingkat rendah untuk menekan fondasi tersebut. Jika leluhur tertarik, ia mungkin juga membiarkan keluarga Beiluli berinisiatif untuk mempersembahkan harta karun tersebut dan menerima leluhur dengan senyuman. Patriark Wuliang tentu saja mengetahui niat jahat Suang Jilu, tetapi dia tidak peduli. Pertama, keluarga Beiluli memang telah diwariskan dengan aman di benua Wuliang selama ribuan tahun, dan telah ada di dunia jauh sebelum kemunculannya. Mereka adalah kekuatan kuno yang langka. Kedua, uang dapat menggerakkan hati orang. Senjata spiritual yang kuat dari artefak suci tingkat pertama mungkin tidak dimiliki bahkan oleh para penguasa tertinggi di bumi. Jika leluhur Wuliangnya mendapatkan harta ini, bukankah itu seperti menambahkan sayap pada harimau? Oleh karena itu, lebih baik mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Leluhur Wuliang yang sudah bulat hatinya, malah berbuat lebih ekstrim lagi. Dia berencana mencari alasan untuk langsung menghancurkan keluarga Beiluli, tidak hanya untuk mengambil artefak suci tingkat rendah yang mungkin ada, tetapi juga untuk menjara semua akumulasi mereka selama 10.000 tahun. Leluhur, ini. Wajah para anggota senior keluarga Li berubah ketika mereka mendengar ini.